Halo Sobat Bio, apa kabar kalian semua? Apakah kamu sering merasa kalau bumi ini semakin panas? Sepertinya kamu nggak ngapa-ngapain di rumah aja, nggak banyak gerak, tapi kok tiba-tiba terasa panas dan jadi keringatan ya? Wah, apalagi kalau keluar rumah nih, panasnya terasa terik banget. Kamu tahu nggak sih apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya adalah efek rumah kaca. Apa sebenarnya efek rumah kaca itu? Gas, mari kita pelajari bersama. Sebelum belajar tentang efek rumah kaca, kamu sudah pernah lihat rumah kaca yang sering digunakan untuk menanam tanaman kan? Coba deh kamu ingat-ingat lagi tentang fungsi dari rumah kaca itu sendiri. Ya, selain untuk menanam tanaman atau sayuran jenis tertentu, rumah kaca ini memiliki fungsi untuk melindungi tanaman atau sayuran tersebut. Rumah kaca juga bersifat hangat karena kaca-kacanya bisa menangkap panas supaya tumbuhan dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi hangat. Lalu apa sih efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca adalah peningkatan suhu bumi yang diakibatkan kenaikan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Kemudian kenaikan konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 itu dan karbon monoksida atau CO ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Adapun terkait efek rumah kaca ini, para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Selanjutnya terkait beberapa pengertian efek rumah kaca. Yang pertama, menurut Asosiasi Energi New Mexico Amerika Serikat, efek rumah kaca merupakan kejadian saat panas di bumi terperangkap karena terhalang gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi itu sebagian besar berasal dari asap kendaraan, pabrik, serta kebakaran hutan. Lalu yang kedua, menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, efek rumah kaca merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat menipisnya lapisan atmosfer bumi yang juga bisa berdampak pada kebocoran. Hal itu mengakibatkan cuaca di bumi semakin panas lantaran sinar matahari tidak lagi dilindungi oleh lapisan atmosfer. Lalu yang ketiga, berdasarkan Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, efek rumah kaca merupakan krisis lingkungan dan kemanusiaan yang tengah terjadi di bumi. Suhu permukaan bumi semakin meningkat karena terperangkap oleh gas karbon dioksida yang semakin banyak dari hari ke hari. Hal itu menjadikan bumi semakin panas dan berpotensi menimbulkan bencana. Kemudian bagaimana sih proses terjadinya efek rumah kaca itu? Itu ada gambarnya ya Sobat Bio, bisa Sobat Bio perhatikan. Ini penjelasannya. Jadi secara umum bumi memiliki fungsi memantulkan cahaya matahari dalam bentuk sinar inframerah ke atmosfer. Kemudian sinar inframerah tersebut akan diserap ya, absorpsi kembali oleh gas-gas atau zat-zat yang ada di atmosfer. Sehingga keadaan bumi menjadi tetap hangat atau panas walaupun pada saat malam hari. Gas atau zat-zat yang berfungsi menyerap dan menahan pantulan sinar inframerah dari bumi disebut gas-gas rumah kaca atau greenhouse gas. Karena seolah-olah gas-gas itu berfungsi sebagai kaca pada suatu rumah kaca. Tertahannya sinar inframerah oleh gas-gas rumah kaca mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu udara di muka bumi yang disebut efek rumah kaca, greenhouse effect. Naiknya suhu udara di bumi secara menyeluruh disebut pemanasan global ya atau global warming. Kemudian apa sih dampak dari efek rumah kaca itu? Berikut ini adalah beberapa dampak efek rumah kaca yang kerap terjadi, yaitu yang pertama ada perubahan iklim yang ekstrim. Temperatur di bumi menjadi sangat tinggi sehingga menyebabkan beberapa wilayah mengalami perubahan iklim yang cukup ekstrim. Beberapa wilayah bumi yang cenderung hangat akan berubah menjadi lembab. Hal ini disebabkan oleh uap air yang merupakan gas pada rumah kaca sehingga menyebabkan meningkatkannya
efek insulasi pada atmosfer. Kemudian selain itu, dengan banyaknya uap air, tentu jumlah awan akan semakin banyak sehingga akan menyebabkan curah hujan yang tinggi, badai yang semakin kering, dan air akan lebih cepat menguap dari dalam tanah. Kemudian dampak yang kedua adalah meningkatnya permukaan air laut. Lapisan es atau gletser di benua Antartika akan mencair karena dampak dari pemanasan global. Bahkan disebutkan bahwa lapisan es tersebut menurun 2,7% per dekade. Dengan demikian, pantai yang tadinya landai lama-kelamaan akan hilang tertutup oleh air laut. Lalu dampak yang ketiga adalah kepunahan spesies tertentu. Dengan adanya peningkatan suhu bisa menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta jenis spesies. Sampai saat ini hilangnya spesies semakin meluas, dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Lalu dampak yang keempat adalah kegagalan panen besar-besaran. Terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim ekstrim, sehingga menyebabkan gagal panen dalam kurun waktu 100 tahun. Lalu dampak yang kelima adalah menipisnya lapisan ozon. Lapisan yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV adalah lapisan ozon. Berdasarkan penelitian dan pengamatan satelit, lapisan ozon yang ada di stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi ini, lama-kelamaan mengalami penipisan semenjak tahun 1970-an. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan? Ada banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Antara lain yaitu yang pertama, menghemat energi baik di rumah maupun di kantor. Ini bisa dilakukan dengan cara mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Kemudian menggunakan lampu LED yang hemat energi. Bisa juga gunakan peralatan hemat energi, lalu atur suhu AC dengan bijak, dan manfaatkan cahaya matahari alami. Kemudian bisa juga dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan cara gunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki, manfaatkan layanan carpooling atau rideshare. Kemudian kita juga bisa mengelola sampah, yaitu kurangi produksi sampah dengan membawa tas belanja sendiri, pisahkan sampah organik dan anorganik, daur ulang sampah sebanyak mungkin. Kemudian bisa juga dengan cara menanam pohon. Tanam pohon di sekitar rumah atau lingkungan. Kemudian dukung program reboisasi. Selanjutnya kita juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, seperti bergabung dengan komunitas peduli lingkungan, kemudian ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan. Mungkin Sobat Bio berpikir apa yang bisa dilakukan satu orang. Namun jika jutaan orang melakukan hal yang sama, dampaknya akan sangat besar. Tindakan kecil kita akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, dengan mengurangi konsumsi energi dan limbah, kita juga dapat menghemat pengeluaran. Bagaimana Sobat Bio? Itu tadi adalah video seputar efek rumah kaca. Cukup mudah dipahami kan? Terus dukung channel Biopedia dengan cara subscribe, like, dan bagikan link video ini ke teman-teman Sobat Bio ya. Cukup sekian dari kami, terus tunggu video kami di channel Biopedia. Bye-bye.